Baik, terima kasih sudah kelihatan, Dokter Reza. Ya, sampun, monggo. Terima kasih. Eh, Siang hari ini saya dapat topik tentang metode mengatur haid untuk umrah dan haji menggunakan GnRH agonis. Sebenarnya penggunaan GnRH agonis ini pada dasar masih ada pro dan kontra, jadi tidak selalu digunakan. Mungkin kalau lihat topik sebelumnya penggunaan dengan PLKB dan sebagainya itu eh, lebih umum atau lebih sering kita gunakan. Jadi kalau menggunakan GnRH agonis, nanti kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Baik, eh karena tentang GR agonis dan ini mengatur haid, mungkin di awal saya akan berbicara dengan topik haid terlebih dahulu. Jadi, eh sebagai pendahuluan, haid itu dialami oleh wanita pada usia reproduksi antara 15 hingga 45 tahun, biasanya seperti itu, yang dialami setiap bulan, di mana siklus haid biasanya 28 hari. Namun ada beberapa hal yang bisa mengganggu dari siklus normal menstruasi pada setiap perempuan. Contohnya pada beberapa hal nanti kita sampai di slide berikutnya, yaitu contohnya pada kehamilan, laktasi, ada kondisi anovulasi. Anovulasi itu biasanya terjadi pada kondisi penyakit 68% biasanya pada PCOS, bisa juga pada wanita-wanita dengan hiperprolaktin, hipotiroid, obesitas, kayak gitu. Kemudian pemberian agen farmakologi seperti pil KB, pemberian obat seperti untuk terapi autoimun, karena juga bisa mempengaruhi siklus haid. Nah, terminologi haid dari Vigo 2018 ini yang terbaru, ada juga nanti 2020 tapi untuk melengkapi yang 2018. Terminologi siklus haid yang normal yaitu dilihat dari frekuensi, durasi atau lamanya, regularity, dan kemudian jumlah darah haidnya. Frekuensi siklus haid dikatakan normal bila antara 24 hingga 38 hari. 24 hari masih dianggap normal, 38 hari masih dianggap normal. Dengan lama haid eh, kurang sama dengan 8 hari. Nanti kita bisa lihat ada sedikit perbedaan berdasarkan usia, tapi tidak banyak. Kemudian keteraturan, regularity, dikatakan reguler bila dari siklus terpendek dan siklus terpanjang variasinya kurang sama dengan sampai 9 hari, 7 sampai 9 hari. Jika dikatakan irregular bila lebih dari 8 sampai 10 hari. Dan jumlah darah haid flow-nya ini yang perbedaannya cukup khas, cukup besar dibandingkan terminologi yang sebelumnya, yaitu ini sifatnya subjektif di mana bila arti subjektif itu artinya bila wanita tersebut setiap haid biasanya 3 pembalut, kemudian bulan depannya menjadi 6 pembalut. Nah, itu artinya secara volume itu berbeda dan ini tidak normal. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan terminologi tahun 2022 tentang AUB, kemudian acute heavy menstrual bleeding, chronic AUB, frequent menstruation. Ini kalau haidnya lebih atau namanya polymenore, itu bila haidnya siklusnya kurang dari 24 hari. Kemudian infrequent ini kalau lebih dari 8 hari. Sedangkan irregular itu bila siklus haidnya bervariasi lebih dari 7 pada umur 18 hingga 25 dan 42 hingga 45 tahun. Dan jika siklus haidnya panjangnya lebih dari 9 hari bila usianya 26 hingga 41 tahun, 41 tahun. Jadi ada sedikit perbedaan dari sisi faktor usia. Nah, ini sekilas eh, skemanya. Bila siklusnya 28 hari, kemungkinan ovulasi adalah 14 hari sebelum haid berikutnya, artinya di hari ke-14. Jadi, bila interval atau siklusnya 24 hari, kemungkinan ovulasinya di hari ke-10. Jika 38 hari, kemungkinan besar siklus ovulasinya di hari ke-24. Ini sekali lagi kalau dilihat di sini yang cukup konsisten adalah fase luteal. Nah, namun sekali lagi ini adalah perkiraan. Nanti kalau kita melihat ada gambar grafik tentang siklus haid berdasarkan interval, itu tetap saja ada variasi.
Nah, gangguan haid secara klinis kalau kita lihat dari siklus ada oligomenore, polimenore, amenore, dan meteorragie. Kalau lama jika kurang dari 3 hari atau lebih dari 7 hari. Kemudian ini tadi dilengkapi lagi dengan sesuai faktor usia ya. Kemudian jumlah ada menorrhagia atau hipermenore. Kalau kita lihat dari gambar atau bagian berikut, eh, kita lihat siklus, lama menstruasi dan jumlah. Pada siklus kacau ini ya, pada siklus teratur, heavy menstrual bleeding atau intermenstrual bleeding ya. Intermenstrual bleeding kalau di antara siklus, heavy menstrual bleeding bila saat dia haid tapi volumenya lebih banyak. Ada juga istilah breakthrough bleeding. Kalau haid yang normal itu mekanismenya sering disebut sebagai withdrawal bleeding. Kalau ada istilah lagi yang disebut sebagai breakthrough bleeding, ini biasanya menyebabkan eh, perdarahannya tidak seperti haid normal, bisa eh, dalam bentuk instrumental tadi dalam bentuk AUB tadi ya, gampangnya begitu. Nah, penyebabnya bisa karena gangguan dari angiogenesis pada endometrium, peningkatan vaskular yang rapuh, atau hilangnya integritas pada endotelial, epithelial, dan eh, struktur yang support seperti di stroma jaringan endometrium. Ada ovulatory dan ada anovulatory. Kalau ovulatory biasanya ada penurunan dari vasokonstriksi di endometrium dan juga gangguan pada pembentukan eh, plak-plak hemostasis vaskular di endometrium. Sedangkan kalau anovulatory bisa lebih pada gangguan pada angiogenesis, pembuluh darah yang fragile atau rapuh, dan defek pada hemostasis proses. Kalau ovulatory AUB ini biasanya pada mereka yang PCOS biasanya. Atau kalau anovulatory biasanya pada mereka-mereka yang ada gangguan secara struktur palem gitu yang bisa kita tahu kan, polip, adenomyosis, miom gitu ya, atau malignansi atau keganasan. Organ-organ primer yang terlibat dalam siklus menstruasi rasanya sudah banyak yang tahu, yaitu di otak, di sini di hipotalamus dan kelenjar pituitary atau mother of gland di sini ya. Kemudian untuk wanita ada ovarium atau indung telur ya. Kemudian end organnya adalah uterus. Nah, ini adalah aksis dari HPO, hipotalamus pituitary ovary, di mana hipotalamus akan mensekresi hormon neuropeptid yang sering disebut sebagai GnRH. Kemudian akan merangsang pituitary anterior, jadi kelenjar pituitary di bagian anterior untuk mengeluarkan hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Dengan organ targetnya yaitu di ovarium. Di ovarium ini akan mengeluarkan hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Kalau dari ovarium disebut sebagai estradiol atau bentuknya E2 ya singkatannya. Kemudian kalau yang satunya lagi adalah progesteron atau singkatannya P4. Ada juga inhibin dan sebagainya. Nah, hormon-hormon di sekresi ini sebenarnya juga punya mekanisme umpan balik. Hormon estradiol dan progesteron ini yang kemudian akan menuju ke uterus untuk memberikan apa dinamika pada endometrium sehingga tercipta muncul atau tercipta siklus haid di situ. Ini bermirip di mana GnRH hipotalamus mensekresi GnRH. Ada hal yang penting di sini, jadi GnRH itu disekresi uh, disekresi secara pulsatif dalam rentang yang kritis. Artinya dia itu diskresi tidak secara kontinus. Rentang kritis itu artinya di sini dia diskresi pada fase tertentu, dia dalam apa frekuensi tertentu dan dalam amplitude tertentu, dan itu sangat dinamis dan sangat teratur. Karena kalau tidak nanti akan sangat berubah siklus haid pada perempuan. Nah, secara pulsatif inilah yang nanti akan kita intervensi pada penggunaan GnRH agonis sebagai eh, salah satu medikamen untuk mengatur siklus haid. Nah, ini contohnya tadi yang masuk dengan secara pulsatif. Di sini di awalnya adalah fase folikuler, kemudian fase ovulasi, kemudian fase luteal. Tampak di sini kerapatannya secara frekuensi makin rapat,
makin rapat, puncaknya di area setelah ovulasi, kemudian setelah ovulasi masuk fase luteal, mulai jarang lagi frekuensinya, tapi amplitudenya adalah yang paling kuat di sini. Nah, sinkronisasi dari tadi eh, hormon GnRH tadi akan melibatkan tidak hanya pada hormon dari pituitari, tapi juga pada ovarium, dan yang terlebih penting lagi kalau di mengatur siklus haid adalah di endometrium. Jadi kita di awal fase folikuler saat haid, awalnya tipis, kemudian akan menebal, menebal, kemudian ketika mulai ada progesteron muncul, dia akan mulai berubah menjadi fase sekresi. Ya, tampak seperti ini juga ya. Menebal ketika ovulasi dia mulai menebalnya berhenti, tapi kemudian ada progesteron, tampak perubahan struktur yang berbeda dari fase folikuler. Nah, ini perubahan endometrium pada fase proliferasi, endometrium tipis kemudian tumbuh menebal karena dipicu oleh estradiol, di mana ada pertumbuhan pada stroma, kelenjar, dan pembuluh darah yang tumbuh memanjang lurus. Kemudian pada fase sekresi, yang tumbuh memanjang lurus ini berubah menjadi berkelok-kelok karena faktor hormon progesteron. Nah, ada sedikit yang perlu diperhatikan ketika fase implantasi, biasanya terjadi 7 hari pasca ovulasi, di mana di sini ada puncak, kalau dihitung, di sini puncak kadar progesteron estradiol, ada edema stroma yang berat, kelenjar, pembuluh darah yang berkelok-kelok yang sangat berat, dan di situ ada mulai muncul kelihatan reaksi desidualisasi. Nah, ini yang terakhir adalah fase pelaksanaan endometrium. Nah, ini dipicu oleh karena penurunan progesteron estradiol sehingga endometrium tebalnya menurun, terjadi pas reaksi vasomotor, kemudian pelepasan enzim proteolisis dan terbentuk sintesa prostaglandin yang kemudian akan menuju awal haid. Jadi secara singkat, adanya penurunan estrogen progesteron, kemudian terjadi memicu penebalan endometrium yang turun, sehingga aliran darahnya turun, kemudian ada vasokonstriksi pada arteri spiralis, terjadi iskemia endometrium, kemudian terjadi prosapoptosis, dan kemudian terjadi pelepasan endometrium. Nah, penurunan estrogen progesteron pada akhir fase luteal di sini menyebabkan ini tadi ya, endometriumnya turun sehingga muncul reaksi vasomotor, terjadi pelepasan enzim lisis, nah, kemudian reaksi inflamasi. Nah, ini semua yang kemudian akan menyebabkan terjadinya haid. Ini sedikit ilustrasi atau bagian di mana kemudian terjadi haid, sebenarnya mirip dengan yang tadi. Ini juga sama ketika progesteron turun, ya, terjadi breakdown ya. Di sini ada materi degradasi, kemudian terjadi desquamasi sehingga endometriumnya lepas. Nah, selain itu kita juga perlu tahu setelah terjadi haid, kemudian haid itu kemudian akan berhenti. Nah, ini bagaimana berhenti haid? Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu bagaimana haid itu bisa berhenti. Yang pertama, kolaps jaringan secara simultan. Kata simultan ini penting karena kalau tidak simultan, biasanya akan membuat haid itu menjadi memanjang, yang kemudian menjadi AUB di sini. Biasanya pada orang yang punya polip, mereka punya miom, miom yang tipe 0 atau 1, 2, 3 itu mungkin biasanya tergantung dari ini ya ukurannya. Kalau ukurannya besar bisa menjadi tidak simultan kalau jaringannya. Kemudian fase konstriksi memanjang, ini karena faktor tadi ada prostaglandin yang dibentuk, yang diskresi, kemudian stasis pembuluh darah juga. Nah, stasis pembuluh darah ini tercipta karena adanya keseimbangan antara proses pembuangan darah dan pengenceran darah. Ini harus harus seimbang. Bila tidak seimbang, juga akan memicu terjadinya AUB. Biasanya AUB tipe ini ya, yang non struktural karena koagulasi. Kemudian yang keempat adalah adanya efek dari penyumbang estrogen. Kita tahu setelah hari kelima, 6 atau 7 atau di mana mulai adanya follicle selection, terbentuk follicle dominan, di situ estradiol akan mulai naik. Nah, kenaikan estradiol ini untuk entarci atau endometrium, dia punya efek efek untuk koagulasi. Jadi menghentikan perdarahan di
kavum utari atau di endometrium di sini. Jadi sekali lagi ada empat di sini ya. Bagaimana menstruasi berhenti karena kolap jaringan secara simultan, ada yang vasokonstriksi yang memanjang, kemudian stasis pembuluh darah karena keseimbangan antara pembekuan dan pengenceran darah. Dan yang keempat adalah faktor dari estrogen. Nah, sebelum masuk ke GnRH agonis, kita ingat sekali lagi bahwa pengendalian hormon pada haid itu tergantung kerjasama antara ovarium, hipofisis, hipotalamus dengan N organ adalah organ genitalia. Nah, bisa juga organ lain, contohnya payudara kayak gitu ya. Nah, tapi kita fokus di genitalia sekarang yaitu di uterus. Jika terjadi gangguan, dampaknya bisa gangguan pada haid atau menstruasi, bisa juga pada fertilitas atau kesuburan. Nah, ini kita ingat sekali lagi hipotalamus, hipofisis, kemudian ovarium, kemudian target organ. Nah, di sini yang kita akan intervensi ke NRH, gonadotropin releasing hormone ya. Ini seperti tadi. Nah, GnRH itu apa? GnRH itu adalah komponen dari protein dalam bentuk dekapeptid ya, asam amino dekapeptid di sini ya. Nah, GnRH ini diproduksi oleh hipothalamo hipofisial portal, kemudian dia akan eh, menuju ke reseptornya di hipofisis anterior yang akan merangsang sel-sel gonadotrop gonadotrop untuk mensekresi hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Nah, genre ini diidentifikasi dan ditemukan di tahun 1971. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari genre ini, sebenarnya dia hanya ada di otak sirkulasinya. Jadi sirkulasinya di portal, tidak di sistemik. Kemudian juga disebut juga sebagai luteinizing releasing hormone dan luteinizing releasing factor. Secara alami, GnRH juga ada dalam bentuk dekapeptid, diskresikan oleh sel-sel saraf di hipotalamus. Diskresi secara pulsatil, ini ya, proses pulsatil, jadi dikeluarkan, kemudian selang beberapa waktu kemudian dikeluarkan lagi, selang beberapa waktu kemudian dikeluarkan lagi, tidak continuous. Oke, ini sekelas, jadi hipotalamus melakukan GnRH, kemudian GnRH ini dengan reseptor di pituitary atau epifisis sehingga kemudian mengeluarkan hormon gonadotropin sekali lagi, kemudian di ovarium mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron yang akan berdampak pada endometrium. Selain itu juga untuk fertilitas dia akan mempengaruhi proses folikulogenesis dan oogenesis. Ini mekanisme umpan baliknya. Nah, jadi di sini kita tahu hipotalamus ada di otak. Ada dua jalur, kita tahu bahwa dari hipotalamus yang satu adalah jalur anterior, jadi kemudian yang kedua jalur posterior. Khusus untuk yang GnRH dari hipotalamus masuk ke portal yang anterior, uh, merangsang sel-sel di hipofisis anterior. Ini yang GnRH yang tadi secara critical range pulsatil. Nah, kita masuk ke GnRH yang aplikasi, yaitu secara praktis GnRH itu ada dua. Kita sebut sebagai GnRH analog gitu ya. Ada dua, yaitu GnRH agonis dan GnRH antagonis. Untuk keperluan motor siklus haid mungkin kita hanya menggunakan GnRH agonis. Terus kalau GnRH antagonis biasa kita gunakan pada pada yang terkait dengan kesuburan, khususnya pada ya, kondisi IVF ya, pasien-pasien program hamil secara bayi tabung. Nah, sedikit beda antara agonis dan antagonis. Keduanya sebenarnya sama-sama menekan menekan memberikan efek supresi pada hipofisis dan jalur berikutnya. Hanya bedanya pada yang agonis pada awal dia tidak memberikan efek supresi secara langsung. Dia akan memberikan efek flare. Flare itu berarti malah merangsang pengeluaran dari hormon FSH-LH dari pituitary. Sedangkan pada yang antagonis, ketika dia diberikan dalam waktu sebentar, kurang dari 2 jam, itu sudah memberikan dampak penekanan yang maksimal pada hipofisis anterior atau pituitary. Sedangkan pada yang agonis ini sudah berbeda.
perlu waktu kurang lebih 10 sampai 14 hari baru memberikan efek penekanan. Nah, hal inilah yang penting bagi kita dalam dalam penggunaannya untuk mengatur siklus haid atau penggunaan haid pada umrah dan haji nanti. Nah, ini gerak agonis. Gerak agonis adalah substansi yang menghalangi ovarium dan testis memproduksi seks hormon. Kalau pada wanita, estradiol dan progesteron, pada laki-laki testosteron. Kemudian eh, juga disebut sebagai kina agonis, kina HA, LL, LHRH agonis, dan luteinizing hormone releasing hormone agonis. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara berikatan secara spesifik terhadap terhadap reseptor di protein G, pasangan protein G pada sel-sel gonadotroph di pituitari. Nah, prolong aktivasinya pada gen reseptor akan memicu desensitasi tadi ya dan down regulasi. Nah, ini kalau yang di atas gen H ini dia akan memberikan efek stimulasi terus produksi pada FSH dan LH. Sedangkan pada agonis, nah, secara inisial, pada awalnya dia merangsang produksi FSH LH, kemudian setelah beberapa waktu berikutnya akan memberikan down regulasi atau desensitasi, jadi menekan produksi dari FSH dan LH. Kalau yang antagonis sejak awal diberikan dia akan menekan produksi FSH dan LH. Nah, inisial flare, ya, ya. Jadi flare akibat pemberian gen agonis di sini ya. Perlu dicatat, jadi gen agonis sifatnya adalah bifasik respon, jadi ya. Eh, Flare kemudian down regulasi tadi ya. Jadi flare ini pada 7-10 hari pertama ada efek agonis yang disebut sebagai flare. Setelah periode tersebut, pemberian gen berikutnya akan memberikan efek inhibitory atau down regulasi tadi. Efek flare dari agonis dalam 12 jam pemberian ya ada yang menyebut berakhir juga pada 48 jam, kemudian mulai mulai berkurang efek puncaknya. Ini akan memberikan peningkatan kadar hormon FSH 5 kali lipat dari normal, LH naik 10 kali lipat daripada normal, dan estradiol pun juga meningkat akhirnya 4 kali lipat dari kadar normalnya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, seperti yang tadi disampaikan, efek flare punyanya pada 48 jam atau 2 hari setelah pemberian dari GnH agonis. Kemudian akan mulai turun. Penurunannya bertahap. Sekali kalau ini diberikan secara kontinus. Kalau diberikan secara pulsatil akan terus-terusan akan memberikan efek sekresi. Tidak ada efek down regulasi. Nah, kita lihat dari gambar ini gambar ini lebih jelas lagi. Ini adalah gambar dalam satu siklus selama 28 hari. Kita lihat efek penekanan maksimal kurang lebih ada di tengah-tengahnya, itu di 14 hari. Ya. Jadi di awal kemudian dia memberikan efek flare, peningkatan, kemudian setelah itu dia akan mulai turun. Tidak simetris gambar kenaikan dan penurunannya. Jadi puncaknya pada 2 hari pertama, tapi kemudian mulai turun, tapi tidak tuh langsung berhenti penekanan maksimal bukan 2 hari setelah efek puncaknya, tapi lebih landai gambar grafiknya ini lebih landai. Nah, catatannya adalah pada beberapa wanita, banyak wanita malah ini akan mengalami uh, tik- uh, vaginal bleeding atau perdarahan seperti haid 3 sampai 5 hari setelah 10-14 hari dari awal injeksi. Jadi perdarahan ini terjadi ketika efek penekanan sudah maksimal. Jadi terjadi kalau kita lihat dari semen ini 10-14 hari dari awal pemberian injeksi KNR agonis. Nah, catatan penting lagi kalau tapi ini untuk mereka yang ingin ingin segera subur yaitu adalah kembalinya ovulasi atau menstruasi bervariasi. Nah, kebanyakan menstruasi akan kembali lagi dalam 6-10 minggu pertama dari injeksi leprolin, kasorolin, atau triptorelin, atau 4-6 minggu
setelah pemberian dalam bentuk spray. Kita catat di sini ya 6 sampai 10 minggu. Ini statement penting di sini. Nah, gen agonis bentuknya di pasaran ada beberapa macam, bisa dalam bentuk spray, injeksi harian, injeksi tiap bulanan, dan injeksi tiap 3 bulan. Untuk yang spray, jujur saya belum pernah menggunakan, tapi kalau yang injeksi tiap hari atau bulanan atau bahkan 3 bulan, ini di pasar ada dan saya beberapa kali memang pernah menggunakannya. Nah, ini contoh gen agonis yang ada di pasaran: leporelin, buserelin, naparelin, triptorelin ini yang paling baru yang ada di market ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan haid saat haji dan umrah. Nah, mengatur haid pada ibadah haji. Ya. Seperti kita ketahui, haji adalah berkunjung ke Baitullah di Ka'bah, yaitu di Mekah, untuk melakukan serangkaian ritual ibadah pada waktu haji tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, yang perlu kita ketahui sebagai data yang penting adalah berapa hari sih kita di sana. Nah, kalau kita haji reguler, katakanlah kurang lebih 40 hari. Kalau haji plus, katakanlah 19 sampai 26 hari. Mungkin ada yang kurang dari 19 hari. Nah, yang saya pernah dengar bahkan hanya 22 minggu, 14 hari. Tapi kita coba lihat di sini, kita pakai hari yang paling panjang, 40 hari. Jadi ada keperluan bagaimana kita menahan agar tidak keluar darah atau haid selama 40 hari di tanah suci. Hmm. Kita kembali lagi pada bagian ini. Nah, karena di sini kita bicara tentang GR agonis, berarti GR agonis ini kira-kira posisinya di mana? Dia ada di hulu, dia bekerja di hipofise, sehingga nanti eh, setelah hipofise ini akan ikut terdampak. Nah, tadi disampaikan bahwa GRH ini akan memberikan efek penekanan pada hipofise. Ketika hipofise ini mendapatkan penekanan sehingga FSH LH-nya tidak tersekresikan, akhirnya ovarium juga tidak akan mensekresi hormon estrogen maupun progesteron. Akibatnya apa? Uterusnya, endometriumnya tidak akan tumbuh, tidak akan menebal, sehingga di situ selama perjalanan di tanah suci, ibadah haji, tidak akan muncul haid di sana. Jadi sekali lagi KNRH perannya di sini, intervensinya di sini. Tapi sekali hal juga hal penting lain yang juga perlu dicatat adalah adanya inisial FAIR pada pemberian KNRH agonis. Karena kita sekali tidak menggunakan KNRH antagonis untuk pengaturan haid untuk ibadah haji atau umrah ya. Nah, bagaimana keterkaitan antara tadi initial flare dengan pengaturan haid? Coba kita lihat di sini ya pengaturannya. Kita lihat contoh initial flare, kita berikan injeksi, kemudian initial flare terjadi 10 sampai 14 hari berikutnya. Jadi artinya katakanlah kita pakai ambil hari terpanjang. Kemudian akan terjadi vaginal bleeding, perdarahan. Perdarahan kurang lebih 5 hari. Jadi setelah suntikan, kemudian terjadi perdarahan, akan memerlukan waktu 19 hari. Nah, jadi kalau diberikan suntikan, kita harus hati-hati di sini. Apakah bisa ini satu kali pemberiannya? Oke, kalau katakanlah ini, kalau kita memberikan, jangan kurang dari 19 hari. Jadi suntikan itu jangan jangan kurang dari 19 hari. Atau kita ambillah jangan kurang dari 3 minggu. Jadi harus lewat dari 3 minggu. Tapi ini kita lihat, kalau suntikan satu kali saja, apakah cukup? Tadi ada statement bahwa setelah dari gairah agonis akan terjadi kembalinya haid pada 6 sampai 10 minggu setelah injeksi yang terakhir. Kita ambil katakanlah eh, yang terpendek 6 minggu pasca suntikan, maka akan terjadi haid eh, pada hari ke-42. Di sini 19 tambah 23 kan 42. Jadi hari ke-42. Nah, ini posisinya ketika di sini masih dalam kondisi di tanah suci. Jadi kalau satu kali pemberian saja jelas dengan pemberian KR agonis tidak bisa dilakukan, tidak pada tempatnya kita melakukan pemberian hanya pada satu kali pemberian injeksi. Nah, terus Bagaimana? Harus kita berikan minimal 2 kali. Nah, kita lihat di grafik ini. Yang ini gambar kuning light ini yang 40 hari ini adalah ibaratnya ketika yang bersangkutan ada di tanah suci. Nah, ketika kita lihat ini eh, kita kita berikan injeksi yang pertama,
kemudian akan kalau terjadi haid atau vaginal bleeding 2 minggu berikutnya, kemudian dari perdarahan selama 5 hari. Jadi katakanlah 19 hari ini, kemudian kita berikan lagi suntikan berikutnya tepat sebelum yang bersangkutan berangkat naik haji. Nah, jadi efek initial flare-nya sudah berhenti, di efek pemberian berikutnya flare-nya sudah tidak ada, sehingga pada suntikan kedua full yang bersangkutan uh, akan tersupresi hormon-hormon dari hipofisisnya sehingga tidak akan tumbuh endometriumnya dan tidak akan terjadi haid. Dan kalau kita hitung dari suntikan terakhir 6 minggu, ini yang paling dekat, 6 minggu berikutnya adalah hari 42. Artinya yang bersangkutan sudah pulang dari tanah suci. Jadi kalau kita memberikan minimal pemberiannya adalah 2 kali. Hmm. Kalau misalkan suntikan yang terakhir ini kita mundurkan seminggu, jangan, nanti akan berisiko ini. Yang 6 minggu ini akan maju di gambar yang ketika yang bersangkutan masih di tanah suci. Jadi berikanlah sehari, 2 hari, atau 3 hari sebelum yang bersangkutan berangkat menuju ke tanah suci. Nah, suntikan berikutnya adalah sebulan sebelumnya atau 4 minggu sebelum dari suntikan yang kedua. Bagaimana kalau pemberian 3 hari? Kalau pemberian 3 hari juga sama mirip. Jadi sesaat sebelum berangkat naik haji diberikan suntikan, 4 minggu sebelumnya suntikan yang kedua, sebulan sebulan sebelumnya adalah suntikan yang pertama. Jadi 3 minggu akan kemudian ada perdarahan di sini. Jadi kalau kita lihat dari tadi suntikan yang 2 kali maupun 3 kali, sebenarnya poin-poin pentingnya adalah harus ada suntikan dalam 3 hari sebelum yang bersangkutan berangkat naik haji. Nah, suntikan yang sebelumnya adalah suntikan 4 minggu atau 1 bulan sebelum suntikan yang berangkat naik haji tadi. Mau diberikan 2 kali atau tiga kali silahkan. Nah, tapi ada catatan yang penting, poin pentingnya adalah beberapa hari sebelumnya diberikan suntikan eh, bagi yang bersangkutan sebelum naik haji untuk mengatur haidnya tadi. Nah, bagaimana kalau suntikan yang 3 bulan? Tadi adalah suntikan yang 1 bulan ya. Tadi sebenarnya ada general agonis yang 3 bulanan. Hmm. Konsepnya hampir mirip tadi. Jadi tolong perhatikan bahwa sekali lagi bahwa dalam 19 hari pertama atau 3 minggu pertama akan ada kemungkinan pasien masih ada perdarahan di sini akibat dari efek flare up tadi, initial flare up. Jadi jangan diberikan dalam 3 minggu pertama, berikan paling pendek itu 3 minggu. Hmm. Boleh 3 bulan sebelumnya, boleh sekali, nggak masalah. Saya hitung malah eh, terpendek adalah 19 hari atau 3 minggu lah di sini. Terpanjang adalah 56 hari. Jadi di antara ini bisa diberikan suntikan gairah agonis yang 3 bulanan. Dosisnya kalau kita pakai yang leporelin 11,25 ya. Ya. Kemudian bagaimana umroh? Kalau umroh itu zaman dulu kan 2 minggu ya, kurang lebih 12-14 hari. Kalau yang sekarang yang saya tahu bahkan 2 hari pun ada setelah umroh bisa langsung pulang balik lagi ke tanah air. Kalau umroh lebih simpel lagi sebenarnya karena tidak terlalu lama kita turun mengatur haidnya. 1 kali pemberian sudah bisa kira agonis, tidak perlu 2 kali atau 3 kali. Kalau umroh 1 kali ya saja sudah cukup. Yang penting ini tadi catatannya juga yang diperhatikan juga sama. Suntikan jangan kurang dalam 3 minggu. Minimal 3 minggu sebelumnya diberikan suntik, kemudian hari ke-42 kan pasien sudah pulang ini, yang pasien sudah pulang. Jadi munculnya haid adalah ketika sudah di tanah air. Kalau suntikan 2 kali lebih aman lagi, tidak akan muncul haid sama sekali nanti di sana. Nanti setelah pulang aman, baru haidnya kemudian di tanah air. Yang 3 bulan juga sama. Yang untuk umrah karena jarak waktu yang diperlukan untuk tidak haid lebih sedikit, pada dasarnya lebih sederhana di sini.
Kalau sama ya mirip kalau ini untuk kalau kita pakai yang 3 bulanan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa efek pemberian dari kena agonis ini penekanannya kalau diberikan dalam waktu yang lama akan membuat yang bersangkutan seperti kondisi menopause state. Nah, jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa perlu back terapi dalam rangka menurunkan risiko dari kondisi menopause state tadi. Nah, dampaknya apa kondisi menopause state tadi? Yaitu pada metabolisme pada tulang karena akan memicu terjadinya osteoporosis. Ada yang berpendapat diberikan setelah 6 bulan pemberian. Nah, jadi setelah 6 bulan pemakaian kemudian diberikan efek terapi. Ada yang bilang setelah 1 tahun, bahkan ada yang bilang jangan nunggu 6 bulan, setelah 3 bulan aja berikan saja karena bagaimanapun dampak itu tidak baik bagi metabolisme tulang. Nah, tapi catatan yang cukup bagus di sini adalah ketika pemberian dari KNA Agus itu di stop, biasanya kondisi menopausal state-nya tadi akan reversible. Bone mineral density-nya biasanya akan kembali lagi pada level pre-treatment dalam waktu 6 bulan setelah penghentian terapi. Nah, tapi 6 bulan itu juga bukan waktu yang sebentar, cukup lama juga. Nah, untuk untuk apa mengatasi efek dari menopause state tadi diberikan hormon. Pemberian hormon. Hormonnya bisa progesteron alone atau mungkin ditambah dengan estrogen. Kalau saya pribadi selalu bisa senang penggunaan dua-duanya progesteron dan estrogen. Ya. Tapi bagi kita yang di ini ya Dr. Opjin, mesti kita juga hati-hati. Ada beberapa penyakit yang sangat terkait, relate banget dengan hormon hormon eh, steroid ya, seperti estrogen. Contohnya pada kasus endometriosis ya, hati-hati. Jadi pemberiannya sebisa mungkin untuk mengatasi ini pada pemberian estrogen yang low dose tapi tidak tidak memicu pertumbuhan dari endometriosis. Nah, ini side efeknya tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Side efeknya tadi menopause state yaitu gejala menopause seperti hot flash, berkeringat, eh, ditambah aktivitas, biasanya malam hari itu berkeringat, kemudian headaches, keluhan-keluhan somatik seperti depresi, penurunan keluhan terkait dengan libido, kemudian vagina kering, atrofi dari payudara, ya. Nah, itu sudah terakhir, saya rasa sudah cukup lama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator, Dr. Ahmad Risa. Terima kasih, Dr. Ahmad Risa.